Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Skia Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Material Requirement Planning atau biasa disingkat MRP. Untuk lebih jelasnya, saya menampilkan slide materi sebagai berikut. Di video kali ini saya menampilkan 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian MRP, yang kedua ada tujuan dan konsep MRP, 3 ada proses MRP dan BOP, 4 ada perhitungan dan contoh kasus MRP. Pertama itu pengertian MRP. 1964, Joseph Orlicki atau Joe Orlicki sebagai respon terhadap program manufaktur Toyota mengembangkan material perencanaan kebutuhan atau MRP. Perencanaan kebutuhan material atau MRP dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau set prosedur yang sistematis untuk penentuan kuantitas serta waktu dalam proses perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung pada item-item tingkat atau level yang lebih tinggi atau dependent demand. Atau secara sederhananya, MRP adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi. Kedua, ada tujuan dan konsep MRP. Tujuan MRP itu yang pertama ada meminimalkan persediaan. 2. Mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Ketiga, ada komitmen yang realistis. Keempat, ada meningkatkan efisiensi. Konsep MRP itu ada 3, yang pertama input, proses, dan output. Input sendiri adalah terdiri dari jadwal induk produksi yang berisi waktu dan jumlah pemesan dari pelanggan. Struktur produk yang berisi komponen-komponen dan jumlah yang dibutuhkan untuk merakit barang jadi, dan file catatan persediaan yang berisi persediaan yang ada di perusahaan dan jumlah pemesanan. Kedua, proses. Proses berisi informasi untuk menentukan kebutuhan bersih pada setiap periode waktu yang telah ditentukan. Ketiga, ada output. Output berisi rencana jadwal pemesanan, realisasi pemesanan, perubahan, laporan pengendalian, laporan perencanaan, dan laporan transaksi persediaan. Ketiga, ada proses MRP dan BOP. Proses MRP. Yang pertama ada netting atau persyaratan bersih. Adalah penentuan dari persyaratan bersih yang berasal dari perbedaan antara persyaratan kotor atau gross requirement dengan persediaan yang ada. Kedua, loading atau kuantitas pesanan adalah salah satu tahapan di mana jumlah pesanan untuk setiap komponen ditentukan berdasarkan dengan persyaratan bersih yang telah dihasilkan oleh proses netting. Ketiga, ada offsetting atau rencana pemesanan. Adalah fase di mana waktu pesanan yang direncanakan ditentukan dengan cara mempertimbangkan waktu tunggu atau lead time proses dengan pesanan dari pemasok. Keempat, ada exploding. Tahapan ini berfungsi untuk menentukan jumlah produk yang dibutuhkan dengan menentukan bill of material dan kebutuhan kotor dari masing-masing komponen. Langkah-langkah proses menentukan BOP dengan tarif tunggal. Yang pertama ada menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam melakukan penyusunan anggaran BOP harus diperhatikan tingkat produksi atau kapasitas yang dipakai sebagai dasar penaksiran jumlah anggaran BOP. Kapasitas tersebut adalah sebagai berikut. Pertama ada kapasitas teoritis atau kapasitas ideal. Adalah kapasitas maksimal yang bisa dihasilkan oleh suatu departemen atau pabrik dalam kondisi yang sempurna tanpa adanya hambatan, baik itu dari internal atau dari eksternal perusahaan. 2. Kapasitas praktis atau kapasitas realistis. Adalah kapasitas yang bisa dicapai oleh departemen setelah diperhitungkan adanya berbagai hambatan yang tidak bisa dihindarkan dari internal perusahaan, misalnya seperti kerusakan, kehabisan bensin, dan lain sebagainya. 3. Kapasitas normal atau kapasitas jangka panjang.
adalah kapasitas yang bisa dicapai oleh departemen atau pabrik setelah dikurangi dengan berbagai hambatan yang terjadi pada internal perusahaan untuk jangka panjang. Keempat, ada kapasitas jangka pendek, adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Oleh karena itu, kapasitas jangka pendek adalah kapasitas yang diprediksikan bisa dicapai oleh departemen pada tahun yang akan datang selama 1 tahun. Dalam praktiknya, perusahaan kebanyakan menggunakan kapasitas normal dan kapasitas sesungguhnya diharapkan. Kedua, ada menentukan dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada produk. Dasar yang dipakai untuk pembebanan BOP pada produksi adalah satuan produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Dalam menghitung tarif BOP yang sudah ditetapkan atau ditentukan, tarif BOP bisa dihitung sesuai dengan dasar pembebanan masing-masing, yaitu sebagai berikut. 1. Atas dasar satuan produk. Untuk dapat menentukan tarif BOP atas dasar satuan produk, maka bisa dihitung dengan cara membagi taksiran biaya overhead pabrik dengan jumlah satuan yang dihasilkan, dan hasilnya adalah tarif BOP per unit produksi. Kedua, atas dasar biaya bahan baku. Untuk dapat menentukan tarif BOP atas dasar biaya bahan baku, bisa dihitung dengan cara membagi taksiran BOP dengan taksiran biaya bahan baku yang dinyatakan dengan persentase. Ketiga, atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Jika tarif BOP didasarkan pada biaya tenaga kerja langsung, maka tarif tersebut dihitung dengan cara membagi taksiran biaya overhead pabrik dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung yang dinyatakan dalam persentase dengan rumus. Yang keempat, atas dasar jam tenaga kerja langsung. Jika tarif BOP ini didasarkan pada jam tenaga kerja langsung, maka tarif tersebut bisa dihitung dengan cara membagi taksiran BOP dengan taksiran jam kerja langsung. Yang kelima, atas dasar jam mesin. Jika tarif BOP didasarkan pada jam mesin, maka tarif BOP bisa dihitung dengan membagi taksiran BOP dengan taksiran jam mesin. Yang keempat, ada perhitungan dan contoh kasus MRP. Di sini terdapat struktur produk A. Lalu ada tabel rencana produksi produk A. Jadwal produksi untuk produk A selama 6 bulan yang akan datang adalah sebagai berikut. Lalu disajikan data persediaan awal, lead time, dan teknik lot sizing yang digunakan. Data lot size, persediaan awal, lead time, rencana penerimaan, dan biaya-biaya ditunjukkan pada tabel berikut. Bisa dilihat dalam tabel. Lalu pertanyaannya adalah penyelesaiannya. Pertama ada penyelesaian tabel MRP produk A. Angka dalam tabel ini sudah merupakan hasil penyelesaiannya. Cara mencari hasil-hasil tersebut adalah sebagai berikut. Penyelesaian produk A. Lot size, metode lot size yang digunakan adalah FLL. Untuk menentukan NR atau net requirement atau kebutuhan bersih, dapat digunakan rumus NRT sama dengan GRT dikurang SRT dikurang POHT min 1. Namun bila hasil perhitungan NRT sama dengan minus, maka hasil dapat dikatakan 0 atau tidak ada. Sebagai contoh, untuk menentukan NR bulan kedua dengan cara GR2 dikurang SR2 dikurang POH2 min 1 sama dengan 384 dikurang 0 dikurang 275 sama dengan 109. Lalu menentukan PO resep atau rencana penerimaan. Karena lot size yang digunakan adalah FLL atau lot for lot, maka perencana pemesanan sama dengan kebutuhan bersih. PO resep T sama dengan NRT, atau bisa dikatakan hasil dari PO resep itu sama dengan hasil dari NR yang tadi sudah dicari. Lalu menentukan POH atau project on hand atau persediaan. POH menggunakan rumus POHT sama dengan POR resep T ditambah POHT min 1 ditambah SRT dikurang GRT. Sebagai contoh, untuk menentukan POH
bulan pertama itu dengan cara PO resep bulan pertama ditambah POH bulan pertama dikurang 1 sama dengan 0, ditambah SR bulan ke-1 dikurang GR bulan ke-1, atau sama dengan 0 ditambah 420 ditambah 0 dikurang 145 sama dengan 275. Lalu menentukan PO realize atau rencana pemesanan. Karena lead time yang ada adalah 1 bulan, maka PO realize sama dengan min 1 periode PO resep. Lalu MRP komponen B. Cara mendapatkan hasil dalam tabel itu masih sama seperti yang tadi. Semua angkanya dimasukkan ke dalam rumus. Nah, di sini ada rumus baru yaitu menentukan GR atau gross requirement. Untuk menentukan GR dapat digunakan rumus GRT sama dengan sigma quantity dikali PO realized T item N. Atau sebagai contoh pada GR1 itu sama dengan kuantitinya 1 dikali 109 sama dengan 109. Untuk bulan selanjutnya tinggal dimasukkan angkanya ke dalam rumus. Selanjutnya menentukan NR masih sama seperti yang tadi. Menentukan PO resepnya juga masih sama, menentukan POH-nya juga sama, menentukan PO realize juga masih sama. MRP komponen C. Di sini lot size-nya itu metodenya FOK 150 dan lead time-nya 2 bulan. Angka pada tabel itu didapatkan dengan cara lot size-nya sama dengan FOK 150. Menentukan GR masih sama seperti yang tadi, tinggal masukin ke dalam rumus. Menentukan NR juga. Nah, menentukan PO resep. Karena lot size yang digunakan FOK atau fixed order quantity dengan kelipatan 150, maka rencana pemesanan sama dengan kelipatan 150 yang lebih besar sama dengan dari kebutuhan bersih atau dengan rumus PO resep T sama dengan kelipatan FOK lebih besar atau sama dengan dari NT. Kelipatan PO resep bulan pertama itu kelipatan 150 lebih besar atau sama dengan 0, berarti 0. Terus PO resep bulan kedua kelipatan 150 lebih besar atau sama dengan 0 sama dengan 0. PO resep bulan ketiga kelipatan 150 lebih besar dari 574 itu adalah 600 dan selanjutnya juga seperti itu. Menentukan POH-nya masih sama seperti sebelumnya. Menentukan PO realize. Karena lead time yang ada adalah 2 bulan, maka PO realize-nya jadi sama dengan min 2 periode PO resep. Lalu komponen D sama pengerjaannya seperti sebelumnya, tinggal masukin ke dalam rumus seperti ini hingga sampai ke komponen E juga sama, terus komponen F juga sama ya. Lalu nanti sampai ke tabel biaya material requirement planning produk A. Ini adalah hasil dari total biaya yang telah ditotalin. Ini hasilnya. Nah, caranya itu dari perhitungan MRP di atas dapat diperoleh biaya yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, cara perhitungannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.